Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniawan, NPM 2081101148. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal seminar psikologi Islam dengan judul Pengaruh Religiusitas Terhadap Pemahaman Diri pada Mahasiswa. Hal ini diperuntukkan untuk tugas proposal dalam mata kuliah Seminar Psikologi Islam dengan dosen pengampu Bapak Syahri Ramadan, SPSI, MSI. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian Seminar Psikologi Islam. Yang pertama, mengenai tentang permasalahan pada proposal penelitian. Masa remaja merupakan masa di mana ketergantungan anak terhadap orang tua mulai menurun. Remaja mulai membentuk hubungan baru dengan teman sebaya. Dalam suatu kelompok yang baru, ada salah satu dipenuhi, yaitu penerimaan sosial dan memahami tentang diri. Menurut Santrop pada tahun 2003, masa remaja dimulai kira-kira umur 10 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Masa remaja akhir kira-kira sama dengan halnya, yaitu masa-masa kuliah. Menurut Stanley Hall, usia remaja berada pada rentang 12 sampai 23 tahun. Sehingga mahasiswa tentunya adalah seseorang yang ada di dalam rentang usia remaja tersebut. Masa-masa kuliah merupakan masa yang mengalami banyak perubahan, di antaranya perubahan fisik, ekonomi, minat, dan peran dalam kehidupan sosial. Hal tersebut menyebabkan remaja bersikap egois dan kurang tanggap terhadap permasalahan orang lain di sekitarnya. Religiusitas memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan batin. Religi atau agama mengandung sebuah arti ikatan dengan Tuhan yang dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Sehingga pada proposal ini, permasalahan yang terjadi pada mahasiswa yang mana pada usia remaja sering tidak paham dengan dirinya sendiri atau disebut dengan pemahaman diri akan dikaitkan dengan tingkat religiusitas yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh religiusitas terhadap pemahaman diri pada mahasiswa. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara religiusitas terhadap pemahaman diri pada mahasiswa. Dengan hipotesis atau dugaan sementara, penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara religiusitas dan pemahaman diri pada mahasiswa. Selanjutnya, teori. Yang pertama, religiusitas. Berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Clark dan Stapp, religiusitas merupakan seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah, dan seberapa tampak penghayatan agama yang dianut oleh seseorang. Dalam proposal ini, teori religiusitas diambil dari Bloch dan Stapp, yang dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan penghayatan keagamaan seseorang dan keyakinan terhadap adanya Tuhan yang diwujudkan, dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa dan raga. Bukan hanya patuh dalam beribadah yang tampak dan dilihat mata, namun juga perwujudan perilaku kehidupan sehari-hari yang tidak tampak. Kemudian aspek-aspek dalam religiusitas. Yang pertama yaitu keyakinan atau yang disebut dengan akidah Islam. Yang kedua, peribadatan yang disebut dengan syariah. Penghayatan dan pengalaman atau yang disebut dengan eksperiensial. Dan yang keempat, pengetahuan agama atau yang disebut dengan intelektual. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas yang dikemukakan oleh Paulus. Yang pertama, pengaruh pendidikan dan berbagai tekanan sosial. Yang kedua, berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk sikap dan keagamaan.
Yang ketiga, faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan terhadap keamanan, cinta kasih, dan harga diri. Yang kedua, pemahaman diri. Menurut Aiken, pemahaman individu suatu cara untuk memahami, menilai dan menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah yang disebut dengan gangguan yang ada pada diri individu atau sekelompok individu. Cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik proyektif, dan beberapa jenis tes lainnya. Dalam teori ini, peneliti mengambil teori dari Aiken tentang pemahaman diri pada individu. Kemudian, aspek-aspek pemahaman diri dikemukakan oleh Hurlock, yaitu yang pertama merasa puas terhadap diri sendiri, yang kedua tidak prihatin akan adanya reaksi sosial, yang ketiga memiliki kemandirian, dan yang keempat menghargai diri. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diri yang juga dikemukakan oleh Hurlock, yang pertama ide-ide yang realistik dan dapat dicapai. Yang kedua, penilaian yang realistik mengenai kekuatan dan kelemahan. Ini terdapat pada diri individu itu sendiri. Yang ketiga, konsep diri. Dan yang keempat, kepuasan yang berlebihan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dengan variabel, yang pertama variabel bebas, religiusitas. Yang kedua, variabel terikat, pemahaman diri. Dengan subjek, mahasiswa. Dengan lokasi, Fakultas Psikologi UIN. Dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu dengan cara menyebarkan skala, yaitu skala Likert. Skala Likert menggunakan 5 kategori, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selain itu, dalam metode pengumpulan data pada proposal penelitian ini, yaitu dengan menggunakan uji validitas dan uji rehabilitas. Selanjutnya, pola penelitian psikologi Islam. Dalam proposal penelitian menggunakan pola menjelaskan ajaran Islam, masalah umat Islam menggunakan konsep psikologi. Dengan penjelasannya, karena dalam proposal ini memakai 2 variabel, yaitu religiusitas dan pemahaman diri. Religiusitas dianggap sebagai ajaran Islam yang akan menyelesaikan masalah umat Islam, yaitu tentang pemahaman diri berdasarkan konsep psikologi. Baik, sekian presentasi mengenai proposal penelitian seminar psikologi Islam. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penulisan materi ataupun pengucapan pada saat presentasi. Lebih dan kurang diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.